Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winnerstocks Indonesia. Akhirnya, ya saya bisa way back home ya, udah bisa sampai rumah lagi. Wow, hari ini perjuangan banget saya perjalanan dari Jakarta ke Solo. Kenapa? Karena cuaca buruk, jarak pandang cuma paling 10 meter ke depan aja. Ngeri banget sih, jalan cuma 60 km per jam sampai 80 km per jam, jadi wow, melelahkan. Makanya buat videonya agak malam. Ya, hari ini gimana nih tradingnya teman-teman? Hari ini gimana? Saya lihat market masih bergerak volatile banget ya. Kemarin rebound, hari ini koreksi lagi ya. Dan bagi kemarin teman-teman yang nonton, kita punya acara live IG ya. Sudah sempat saya briefing bahwa kalau mau belanja sektor apa nih? Kemarin kan kita bareng sama Henan Putri Sekuritas ya. Ketika ditanya sektor apa sih yang oke gitu ya. Kemarin saya masih menjagokan consumer ya. Ada ICBP, Indofood gitu ya. Nah, itu hari ini terbukti ya, termasuk yang anti badai lah. Ketika IHSG merah, malah rebound ya. Jadi beberapa malah rebound. Not bad lah, not bad ya. Dan transaksi hari ini nggak termasuk kecil banget ya, sangat-sangat kecil. Saya juga kaget juga. Kok penutupan transaksi IHSG kok cuma 9 triliunan, 9,5 triliun aja nggak ada, 9,5 triliun. Coba kita cek chartnya deh. Nah ini, 9,5 triliun aja nggak ada. Kaget saya tadi lihat. Kok transaksi kecil banget ya? Dan asing masih melakukan net sell minus 316,2 miliar. Artinya asing masih jualan. Dan ketika asing jualan, yang banyak gerak cuma ini doang nih. Cuma koreksi, tapi tidak disertai dengan volume. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya koreksinya ini nggak disertai dengan buangan yang masif. Maksudnya orang panik selling, nggak ada panik selling sih. Kalau kita lihat transaksinya yang kecil, volumenya kecil, cenderung malah ini kayak orang nahan cuma sentimen aja, memanfaatkan sentimen orang kok pada banyak yang buang barang. Daripada gitu harganya udah rendah, mereka juga nggak mau jual murah-murah, jadi mending tahan barang aja dulu. Dan berarti kenapa orang masih berani nahan barang? Karena kepercayaan para investor terhadap ekonomi Indonesia masih bagus, masih kuat. Jadi silakan hold aja dulu ya kan. Dan mereka juga merasa seperti itu. Nah, jadi kalau saya melihat bagi teman-teman nih yang pada posisi masih, aduh Pak, minusnya cukup dalam nih, gimana? Jika Bapak Ibu masih galau banget dan lagi gimana nih caranya untuk ini, mungkin bisa berpikir untuk kurangi muatan sedikit demi sedikit ya. Tapi jika Bapak Ibu merasa, oh saya fine kok, saya hold aja, toh uang dingin gitu ya, ya silakan. Jadi kalau ada yang bilang trading saham itu harus pakai uang dingin, yes betul, itu nomor satu, memang rule nomor satu. Tapi tentu saja perlakuannya tetap berbeda ya. Namanya uang dingin ya tetap uang, betul nggak? Jadi tetap ada rasa sayang untuk kehilangan. Apalagi uang dingin ini adalah hasil dari jerih payah kita, jerih payah yang sudah lama kita kumpulin. Memang kita nggak pakai uang ini, tapi alangkah bagusnya jika uang ini juga nggak hilang gitu kan. Nah, jadi jangan sampai gitu juga. Kalau berarti mentang-mentang uang dingin langsung didiemin aja gitu kan. Kita juga harus tetap berusaha untuk melindungi nilai atau aset dari uang dingin ini. Nah, itu sebabnya saya ajak teman-teman kalau mau beli saham pastikan bibit-bibit bobotnya ya, jangan kita sembarangan ya. Wah, pokoknya beli-beli aja, trading ngawur-ngawur, cari profit doang gitu. Pastikan mindset Bapak Ibu ketika trading saham itu ada dalam mindset yang benar ya, investasi yang benar, nggak cuma sekedar asal beli aja, atau ikut orang, ikut teman gitu ya. Ya, itu sebabnya saya secara rutin ya memberikan rekomendasi, membuat market review. Tujuannya supaya apa?
Ngalen dan nggak bukan supaya teman-teman semua bisa bisa punya gambaran bagaimana sih sebenarnya trading yang benar, investasi saham yang benar itu seperti apa. Ya, jadi kalau lihat karakter candle kayak gini, pola format kayak gini, tidak berlebihan sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa IHSG secara jangka pendek ada dalam trend bearish. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Tapi berbeda dengan jangka panjang. Kalau jangka panjang tetap memang IHSG masih dalam chart yang long term ya. Tapi kalau IHSG di monthly, ini kebetulan saya kasih lihat ada chart monthly. Jadi jika IHSG swing turun sampai ke selendang ini juga cukup berat ya. Karena apa? Kalau IHSG sampai jebol sampai ke level ini, dia berarti jebol level low-nya di bulan Mei kemarin. Yang mana di bulan Mei kemarin low-nya ada di level 6.509. Dan jika jebol itu, ya berarti IHSG udah jebol berpotensi ke 6.429 ini. Nah, yang kalau sampai kayak ini jebol, wah itu akan berbahaya sekali ya. Bisa jebol lanjutan ke 6.254. Itu yang kita khawatirkan. Semoga nggak terjadi. Walaupun kalau IHSG sampai ke 6254 ini pun, sebenarnya ya nggak terlalu parah amat. Dia bisa aja dia kena sini dan di rebound lagi, bisa nggak? Ya bisa. Jadi saya bilang pada dasarnya kita tetap harus hati-hati ya. Harus hati-hati dengan setiap pergerakan jangka panjang sebenarnya. Jadi orang bilang, oh tenang aja, tenang, jangka panjang. Tapi biasanya kalau jangka panjang itu sudah jebol, biasanya di jangka pendeknya udah berdarah-darah, udah parah. Nah, masalahnya ada di weekly. Di weekly ini, dia sudah jebol skyline, yang mana saya kurang suka ya. Harusnya, IHSG kalau ini dalam tren naik yang cukup kuat, dia harusnya cukup kuat bertahan di atas skyline ini. Itu sebabnya skyline saya buat skyline kan, tujuannya kan untuk itu. Contoh kayak gini. Harusnya bisa segera rebound lagi. Jadi harapan saya minggu depan harus bisa rebound ya. Dan ini kan sudah hari Rabu ya, tinggal 2 hari lagi. Ini saya lagi wait and see nunggu. Kenapa sih bilang gitu? Kita coba belajar berkacamata dari beberapa pergerakan sebelumnya. Contoh ini, ketika dia jebol skyline, cenderung turun atau dia bergerak di zona di bawah sini ya. Ketika dia mulai bisa naik di atas skyline lagi, bertahan di atas skyline, dia baru comeback. Nah, begitu jebol skyline, kembali dia turun lagi. Ya, jadi cenderung begitu tuh. Nah, ini ketika dia jebol skyline, cenderung turun. Terus jebol skyline, cenderung jebol V-line lagi, tambah turun lagi. Jadi, ya itu, hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, tapi begitu dia naik ke atas skyline, oke. Jadi, IHSG sebenarnya kalau kita lihat dalam mengukur tren, ya, skyline ini jadi acuan. Jadi, selama dia bisa bertahan di atas skyline, berarti masih dalam tren naik. Makanya saya kasih early signal nih kepada Bapak Ibu bahwa IHSG bahwasanya kalau berdasarkan weekly sudah masuk bearish. Ya, ini pun sama di daily. Jadi hati-hati semua ya. Lebih baik kita ngomong pahit daripada kita ngomong yang enak-enak terus, tapi teman-teman kita jadi terlena, akhirnya malah minusnya jadi terlalu dalam, terlalu parah ya. Oke, itu IHSG kita. Asing net sell 316,2 bio dan transaksi seperti saya bilang tadi kecil 9,48. Nah, kalau gitu gimana dong kita menyikapinya? Nah, good news-nya masih ada good news. Nah, ya, ada saham-saham tetap yang masih berpotensi untuk naik dan IHSG saat ini masih terbilang tertahan di level support. Jadi IHSG kelihatannya 6.600 jadi support kuat IHSG saat ini. Jadi berharap IHSG bisa cukup bertahan ya di atas 6.600 ini. Oke, dan coba kita cek sektoralnya bagaimana. Nah, sektor basic juga masih kurang oke ya, masih flip flop lah istilahnya. Terus cyclicals juga sama, masih di bawah ya. Harapan saya kalau IHSG rebound ini serta-merta bisa rebound semua. Apalagi ini udah pada area support berat ya, downtrend berat nih. Consumer cyclical sudah downtrend berat. Sektor energi kembali dia turun di bawah resisten. Nah, ini hati-hati ya. Kalau dia nggak mampu breakout, berarti hati-hati ya. Seperti ini. Dia nggak mampu breakout, dia langsung turun lagi. Jadi hati-hati ya. Terus habis itu ada sektor finance. Ini juga belum mampu naik lagi. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Healthcare aja nih yang masih stabil naik. Ya, mungkin karena angka COVID
bertumbuh terus, saya nggak tahu. Tapi saya kok agak sebel ya dengan kalau sektor ini naik, saya agak sebel jujur. Biasanya COVID-nya jadi ikut naik. Terus sektor industri, nah industri juga lagi nguji support. Nah kan lagi banyak disupport sebenarnya. Jadi kalau lagi disupport ini sebenarnya peluang untuk naik bagus ya. Kalau kita lihat begitu bagus. Infrastruktur dia juga masih berkutat di areal support atau resisten ya, masih berkutat di resisten. Dia naik, pullback, naik, pullback. Nah, moga-moga dia bisa segera naik lagi, bisa naik di atas selendang. Terus non-cyclicals, consumer non-cyclicals. Nah, ini yang oke ya. Kemarin saya sudah bilang kepada teman-teman semua, ya salah satu sektor yang bisa cermati adalah sektor consumer. Nah, silakan teman-teman atur strategi ya. Terus properti masih ambiar, masih downtrend berat. Skip dulu. Tekno juga sama ya, masih berpeluang koreksi lagi. Transportasi lagi disupport juga. Ada beberapa sektor yang masih lagi disupport, kita menanti segera rebound. Tapi ada juga yang dalam tren yang oke, lagi pullback dan bisa naik ya. Silakan Bapak Ibu cermati sektor-sektor mana yang kira-kira layak untuk Bapak Ibu buy. Oke, ya itu secara market review kita untuk perdagangan tanggal 6 Juli 2022. Dan kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Dan sebelum saya masuk ke rekomendasi, kembali saya cek Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel kami ini ya. Dan nyalakan tombol loncengnya, serta jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video yang kami share, silakan berbagi, dukung kami untuk semakin bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Oke, ya kita masuk segmen berikutnya ke rekomendasi. Apa aja sih yang buat besok? Pertama adalah ISAT. ISAT menarik banget karena dia rebound dari sini ya, menarik, cakep nih. Ini kalau dia rebound, oke banget. Syukur-syukur bisa kembali naik di atas selendang ya. Habis ISAT ada ICBP. Nah, ini masuk dalam kategori sektor consumer non cyclicals tentu saja, dalam tren naik yang cukup kuat dan dia berhasil pullback dari support. Menarik. Habis ICBP ada AMRT. Ini juga sama, dalam potensi untuk mencoba naik lagi. Ini kalau bisa naik lagi, cakep nih ya. Ini breakout all time high, cakep banget nih AMRT. Terus MIOR, masih seputar consumer non-cyclicals ya. MIOR juga bagus. Dalam tren naik, pullback, terhadang dengan V-line, tertahan, moga-moga bisa segera naik lagi. Ini banget ya, nurut banget sama kita punya garis-garis support atau resisten sebelumnya, dan ini kena target. Moga-moga nanti lanjut bisa kena target balik lagi nih ya. Habis MIOR ada Cepin. Nah ini 3 dari 5 rekomendasi kita hari ini adalah penghuni sektor consumer non cyclicals. Jadi harusnya masih oke banget ya. Cepin juga menarik karena bottom selendang dan dia rebound. Baik Bapak Ibu, ini rekomendasi kita. Ya Bapak Ibu, itu video market review dan rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 7 Juli 2022. Wow, besok agak bagus, 7 dan 7. Moga-moga besok market bisa memberikan kita profit ya. Sampai jumpa semuanya. Saya harus lanjut istirahat. Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all.